sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustadz, para hujjaj, Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Ahmad Rifai, Ustadz Haji Solihin, segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 156 sekarang. Alladzina idza asabathum musibah qalu. Ini di ayat sebelumnya Allah menyebutkan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang memang layak mendapatkan kabar gembira, layak mendapatkan satu berita dari Allah, yaitu tentang rahmat dan juga tentang ampunan. Lalu siapa itu orang-orang yang sabar? Maka dijelaskan dalam ayat 156 ini. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika menimpa mereka apa musibatun musibah, orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata bil lisani wal qalbi ma'an, berkata dengan mulut dan juga dengan hati secara bersamaan, bukan hanya mulut saja tapi juga dibarengi dengan hati yang mantap, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi itu milik Allah, ay nahnu abidullah, nahnu kami semua, abidullah adalah hamba-hamba Allah. Abid itu jamaknya abdun, jamaknya abdun itu bisa ibad, bisa abid, bisa a'abid, banyak jamaknya. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepada Allah, raji'un kembali, ba'dal mauti setelah kematian. Yang pertama di sini sifat orang-orang yang sabar, orang-orang yang disebut orang-orang as-sabirin dapat predikat sabar, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah kepadanya maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini namanya istirja, saudara. Ada istirja, ada yang namanya tasbih. Kalau tasbih kan subhanallah, namanya tasbih. Ada yang namanya takbir. Apa takbir? Allahu Akbar. Ada yang namanya tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Kalau ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja. Istirja ini dianjurkan, perintah ayatnya ya ini, dan juga hadis yang diriwayatkan, hadis dari Rasulullah SAW, di antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Pernah satu waktu Rasulullah lampunya itu padam, hadirin, mati lampunya, lenteranya mati. Kemudian Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidatina Aisyah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah innama huwa misbah, cuma lampu doang ya Rasulullah, kenapa pakai inna lillahi segala? Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, ma'sa'a mu'minan fahuwa musibah. Apa yang menurut seorang mukmin itu satu keburukan atau sesuatu yang
menyulitkan dia, maka itu disebut dengan musibah. Maka musibah sekecil apapun, maka kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. HP jatuh, innalillahi, belum lunas, wa inna ilaihi rajiun, namanya masih angsur. Atau kita kepleset, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya semua musibah dari yang kecil sampai yang besar, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya istirja. Istirja ini banyak keutamaannya. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istarja'a indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan." Siapa yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dia dapat musibah, maka akan Allah berikan balasan dia. Akan Allah berikan balasan pahala dia atas ucapannya itu. Dan juga akan Allah ganti apa yang merupakan kehilangan dari dia. Kalau kehilangan yang dimaksud di sini, musibah yang dimaksud di sini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, banyak hadirin. Di antaranya adalah kehilangan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Di antaranya kehilangan harta benda, burung, itu aja sih utuh burungnya. Ada yang hilang misalnya, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kehilangan nyawa juga tentu. Ini yang sering diumumin Haji Solihin nih. Assalamualaikum, itu kehilangan nyawa namanya. Wanaksi minal amwali wal anfusi, kehilangan jiwa. Ada kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kehilangan harta benda, kehilangan jiwa, dan juga musibah-musibah yang lain. Ini kita dianjurkan mengucapkan istirja, beristirja atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Rasulullah, Allah balas ucapan itu dan juga Allah balas kesabaran kita ketika kita mengucapkan lisan juga, hati juga. Jadi bukan cuma mulut saja, bukan cuma lisan saja, tapi hati kita mantep mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, selain itu hadirin, akan diganti oleh Allah, wa akhlafa alaihi khairan, akan digantikan kebaikan. Akan Allah gantikan dengan kebaikan. Orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dia mendapat musibah, kehilangan misalnya, maka akan Allah gantikan kebaikan. Kebaikan ini bentuknya banyak, belum tentu hilang NMAX diganti NMAX lagi, belum tentu. Boleh jadi diganti Alphard. Amin apa? Amin. Susah parkirnya cuman diganti yang lebih baik. Pokoknya Allah ganti pasti. Kalau dapat musibah dan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini secara mantap lisan dan juga hati kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana bisa kita mantap? Kita bisa mantap kalau tahu artinya. Innalillahi itu artinya sesungguhnya kami milik Allah. Lah kita kan memang punya Allah, terserah Allah. Kita mau diapain aja sama Allah, namanya punya Allah, namanya hamba. Hamba itu pokoknya pasrah, taslim, pokoknya nyerah aja terhadap apa-apa yang Allah tetapkan pada kita. Gak usah protes, namanya juga kita lillah, namanya juga inna lillah. Saya ini adalah milik Allah, kami ini adalah hamba-hamba Allah. Kami ini adalah hamba Allah dan kami ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Jadi terserah Allah. Allah mau menimpakan apa saja, Allah menetapkan apa saja pada kami, maka itu adalah wewenang Allah. Inna lillah, mantap dari hati. Ya udah, kita nggak bisa apa-apa karena memang kita hanya dituntut untuk sabar dan juga ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian di sini, di antara rahasianya kenapa di Al-Quran sebutkannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pakai dhamir jamak hadirin. Dhamir jamak itu artinya kami. Kalau ini artinya aku. Kalau ini inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba kepunyaan Allah, milik Allah sesungguhnya kami. Ini menunjukkan bahwa yang potensi kena musibah bukan cuma kita doang, kami banyak. Sungguhnya kami punya musibah. Mungkin hari ini saya yang kena kehilangan, tapi sebenarnya kemarin-kemarin udah banyak juga yang kehilangan. Mungkin hari ini saya, tapi ini bukan suatu yang terakhir. Pasti nanti akan ada musibah, bisa orang lain juga menimpa. Kalau kita sama-sama
ada kawan senasib seperjuangan, kira-kira ringan gak tuh jalan musibah? Ringan gak tuh? Ringan, karena disebutkannya di sini inna lillahi, kami nih hamba-hamba nih jamaah hibdul amal, semua kami semua atau kita semua ini hamba Allah. Kita semua punya potensi atau peluang, pasti punya peluang untuk kena musibah. Nggak ada yang aman pasti ya, entah itu sakit, entah itu kehilangan, entah itu kesulitan lain, pasti ada potensi untuk dapat musibah itu. Maka disebutkan di sini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua ini milik Allah, terserah Allah. Nggak bisa kita protes, karena memang kita abidullah, kita hamba-hamba Allah. Kita dituntut hanya taslim, hanya pasrah saja terhadap ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan yang memang Allah tuliskan buat kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah akan kembali. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten, ba'dal mauti, ditafsirkan bahwa kita semua ini akan kembali setelah kematian, itu akan kembali kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Semuanya akan kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, istirja ini merupakan khususiyah, merupakan keistimewaan dan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Karena ucapan istirja ini nggak ada untuk umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad. Untuk umat-umat yang lain tasbih mungkin ada, kemudian takbir ada, kemudian tahmid alhamdulillah mungkin ada. Tapi kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini adalah kalimat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sama juga seperti ruku. Ruku itu saudara, itu posisi atau bentuk badan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad, termasuk khusus ya ruku. Sujud mungkin ada pada ibadah-ibadah umat sebelum Nabi Muhammad, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Berdiri juga mungkin ada. Tapi kalau ruku ini termasuk khususiyahnya Nabi Muhammad. Lah kok itu Ustaz ada warka'i ya Maryam muqluti li rabbiki warka'i marrokiin. Wahai Maryam, rukulah, itu artinya bukan ruku. Artinya di situ adalah taatlah, warka'i marrokiin, taatlah bersama orang-orang yang taat. Ruku dalam arti harfiah, arti aslinya ruku itu adalah taat. Nah, kita ruku ini yang ada dalam sholat ini adalah ruku yang sudah secara istilah fikih, yaitu posisi menunduk badan ke doyong ke depan, menunduk ya seukuran tangan kita sudah sampai kepada lutut, itu namanya ruku. Khususnya memang ada beberapa ibadah, ada beberapa ajaran-ajaran yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad, diantaranya ruku. Kemudian ini istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini juga kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya saudara, kenapa dikatakan khusus untuk umat Nabi Muhammad? Karena dulu Nabi Yakub, bukan abinya Ustaz Ripai, bukan. Nabi Yakub itu dulu saat pisah dengan Nabi Yusuf, ini ucapannya bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya asafa ala Yusufa, itu ucapan Nabi Yakub. Ya asafa ala Yusufa, itu artinya aduh sedih banget hati saya, sedih saya mikirin Yusuf. Itu ucapan yang keluar dari lisannya Nabi Yakub alaihissalam ketika Allah pisahkan dengan anak kesayangannya, itu Nabi Yusuf. Ucapannya bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menunjukkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau istirja memang khususiyah, memang kekhususan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian di sini qala Abu Bakrin al-Warraq, berkata Syekh Abu Bakar al-Warraq, inna lillahi iqrarun minna bil milki lahu ta'ala. Ucapan inna lillahi, sesungguhnya kami hanya milik Allah, itu adalah ikrar dari kita, bil milki, ikrar dengan kepemilikan, lahu, untuk Allah Ta'ala. Maksudnya memang kepemilikan seluruhnya milik Allah, baik makhluk yang berakal seperti manusia ataupun yang goiru akil, yang gak berakal seperti air, bumi,
tanah, pohon-pohonan, itu semua adalah lillah, adalah milik Allah, bil milki. Ini adalah sebuah ikrar yang menyatakan bahwa kita semua milik Allah, dan semua makhluk memang cuma milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Wa inna ilaihi rajiun, ucapan inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami hanya kepada Allah akan kembali. Ucapan ini iqrarun ala anfusina bil halaki. Iqrarun adalah sebuah ikrar ala anfusina, atas diri kami, bil halaki, dengan kerusakan. Artinya kita sadar betul bahwa satu waktu kita pasti akan mati. Satu waktu kita pasti akan rusak. Kerusakan di sini maksudnya mati. Termasuk di antara kerusakan itu, saudara, adalah sakit. Sakit itu kan sebenarnya ada bagian dari diri kita yang sedang rusak, sel-selnya. Dalam tubuh kita itu ada sel-sel yang rusak dan harus diganti. Biasanya gantinya dengan apa? Bisa dengan makanan, bisa dengan obat, juga tambah sama istirahat. Jangan obat doang, makannya kagak. Panadol aja Panadol. Tapi makan kagak, bang, ya masuk angin kagak makan. Jadi makan, iya, obat juga, istirahat yang cukup. Itu terganti dengan sistem tubuh yang otomatis itu seperti itu terganti. Kerusakan sel-sel ini juga disebut dengan al-halak. Maka ketika kita sudah berikrar bahwa inna ilaihi rajiun, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, ini nanti puncaknya yang sudah tidak ada lagi obatnya. Kalau sakit masih ada obatnya, bisa dengan istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kematian gak ada obatnya, pasti kita akan rajiun, kita akan kembali kepada Allah. Ini istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan dari dalam hati, lisan dan hati ini secara berbarengan, maka akan banyak ganjaran yang Allah berikan kepada kita yang mengucapkan istirja. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wallahu a'lam bishawab.